5 hal persepsi yang salah tentang trading. Oke, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG ini ya kan. Dan sekarang ini bakal saya menceritakan tentang beberapa persepsi yang salah, atau kurang lebihnya 5 persepsi yang salah tentang dunia trading atau tentang dunia cryptocurrency, yang dimana banyak sekali orang yang salah paham tentang ini. Akibatnya karena dia itu menganggap bahwasanya ini adalah mitos yang benar, maka dari itu dia terlalu terobsesi sama trading dan akhirnya dia berakhir ke dalam jurang loss yang sangat-sangat dalam. Oke, yang pertama ya, orang yang salah gitu. Yang pertama adalah persepsi yang salah itu trading jadi mata pencaharian utama. Nah, itu adalah persepsi yang sangat-sangat salah, atau itu adalah mitos. Bahwasanya banyak sekali ya kan video-video orang yang udah sukses di dalam dunia trading ya kan. Menurut saya dan menurut versi seorang saya Andi Firmansyah ya kan, ketika trading dijadikan mata pencaharian utama, itu menurut saya adalah sangat-sangat salah ya kan. Kenapa bisa salah? Karena yang namanya dunia trading dan dunia cryptocurrency itu tidak ada jaminan apapun. Dalam artian, menurut saya ini adalah investasi yang harusnya diinvestasikan di dalam waktu jangka atau mata pencaharian, bukan pokoknya. Kita harus mempunyai pekerjaan tetap. Dalam artian, misalkan kalau saya kan, saya seorang guru, saya membuka kelas les trading dan sebagainya. Jadi ada penghasilan yang aktif di samping penghasilan pasif. Kalau misalkan trading, kalau misalkan kita bayangkan kita trading setiap saat, kita trading setiap jam dan lain sebagainya, dan memantau pasar market itu benar-benar sangat pusing ya kan. Ujung-ujungnya kita bakal no life. Dalam artian kita fokus terus gitu. Tapi sadarkah kalian kalau misalkan banyak sekali orang trader yang udah profesional, dalam artian udah 1 sampai 2 sampai 3 tahun gitu kan, terkadang ada juga yang tidak bisa mendapatkan hasil. Dalam artian, nah, yang dimaksud tidak boleh sebagai mata pencaharian utama, harusnya seorang trader itu mempunyai pekerjaan tetap lainnya di samping dia sebagai seorang trader profesional. Karena yang namanya dunia trading, dunia kripto itu kita tidak bakal tahu gitu, kapan kita waktu buy, kapan waktu sell yang tepat, kapan waktu hold, dan berapa lama kita hold gitu kan. Berapa lama aset kita itu tidak bisa menjadi uang, kita nggak bakal tahu. Akhirnya waktu kepepet, ujung-ujungnya di cut loss dan artian kita rugi gitu ya. Jadi menurut saya tuh trading kalau misalkan jadi mata pencaharian utama itu sangat-sangat salah. Karena ketika kita nanti tiba-tiba terjadi sesuatu dalam dunia trading atau dunia kripto, ya kita bisa apa dalam artian, yang namanya manusia mana bisa tahu masa depan dalam artian gitu kan. Saya hebat-hebatnya tuh poin melompat pasti akan jatuh juga gitu kan. Dalam artian, saya hebat-hebatnya kita trading, suatu saat kita bakal bisa loss gitu kan. Nah, yang kedua adalah, nah ini banyak nih ya. Yang kedua adalah trading dengan uang panas atau uang kebutuhan. Nah, di sini adalah benar-benar salah gitu ya menurut saya kan. Banyak sekali ya kan karyawan, entah itu karyawan PNS, BUMN dan sebagainya gitu kan, menafsirkan bahwasanya yang penting uang kebutuhan kita buat trading dulu, siapa tahu untung dan sebagainya. Nah, itu menurut saya sangat-sangat salah. Jadi yang ada nih, tradingnya itu nggak profit ya kan, tradingnya itu nggak profit dan uang kebutuhan itu terganggu. Misalkan uang untuk cicilan rumah, uang untuk cicilan motor, uang untuk cicilan mobil, atau uang untuk kebutuhan pokok. Nah, itu tidak boleh dipakai untuk di dalam dunia trading gitu. Karena memang faktanya adalah ketika terjadi hold yang lama, ketika terjadi cut loss, nah itu ujung-ujungnya bakal merugikan diri Anda sendiri gitu kan, dalam artian. Jadi kalau misalkan trading itu pakai uang yang benar-benar bebas gitu loh, bukan uang yang terikat ke dalam suatu kebutuhan. Dalam artian, kenapa bisa seperti itu? Akhir-akhirnya ujung-ujungnya nih ya, yang tadinya uang kebutuhan itu akan terbengkalai gitu kan. Yang ada gitu tradingnya nggak profit, si mata pencaharian kita dalam artian itu bakal berantakan dalam artian gitu kan. Nah, kalau misalkan udah berantakan kayak gitu, nah ujung-ujungnya pasti semuanya itu bakal kena sasaran, entah kita marah, entah kita bad mood dan sebagainya gitu kan ya. Jadi kalau menurut saya itu benar-benar salah kalau misalkan make duit yang harusnya untuk jadi kebutuhan pokok gitu. Karena kebutuhan pokok itu nggak bisa disetarakan dengan kebutuhan trading gitu. Kita trading nggak tahu sampai kapan kita hold, sampai kapan kita buy dan sell-nya itu kan. Kalau misalnya kita taruh uang untuk kebutuhan pokok di dalam trading, nah itu akan menghancurkan dunia kenyataan kalian. Jadi simpanlah uang atau sisihkanlah uang yang benar-benar bebas untuk trading gitu, oke? Dan yang ketiga, nah ini juga banyak sekali orang dan akhirnya orang itu gila
ada yang bunuh diri, ada yang gila dan sebagainya gitu ya. Orang terlalu bermimpi bahwasanya ya. Yang ketiga ini, yang ketiga adalah spekulasi duit hutang. Karena apa? Orang melihat bahwasanya, oh kalau gue trading 1% per hari, berarti kalau misalkan gue bener-bener serius trading nih, 1 bulan itu dapat 30%. Nah, kalau misalkan gue pinjem duit 100 juta, dalam artian ya kan sehari gue 1%, berarti gue dalam waktu 4 bulan udah bisa ngebalikin duit 100 juta itu. Di sisi lain gue udah punya 100 juta lebih gitu, dan begitu seterusnya. Nah, spekulasi pikiran-pikiran seperti ini adalah menurut saya itu pikiran yang sangat-sangat salah. Kalau misalkan kita trading dengan uang bebas dan kita trading dengan duit hutang, itu sangat-sangat beda rasanya. Jadi ada rasa dimana kita itu kayak seolah-olah dikejar-kejar sama hutang yang membuat pikiran kita nggak fokus. Akhirnya apa? Waktu kita trading itu yang ada loss terus gitu. Jadi duit hutang itu jangan pernah sekali-sekali untuk ditradingkan. Apalagi kalian niat hutang untuk trading. Nah, itu udah benar-benar salah menurut saya. Karena apa? Spekulasi-spekulasi yang seperti itu akan bisa menghancurkan hidup Anda gitu kan. Bisa menghancurkan kehidupan Anda, bisa berantem dengan keluarga, kebutuhan anak tidak tercukupi, kebutuhan istri tidak tercukupi, dan begitu seterusnya. Akhirnya Anda terbengkalai, pekerjaan Anda rusak ya kan, relasi Anda dengan yang tadinya hutang itu tadi jadi berantakan, dan Anda menambah masalah-masalah baru di kehidupan Anda, oke? Yang ada trading yang nggak profit, hutang malah tambah banyak gitu kan. Apalagi kalau utangnya ke rentenir. Wow, itu. Lalu yang selanjutnya yang nomor 4. Nah, ini banyak sekali nih yang bilang seperti ini. Trading bikin cepat kaya. Kala siapa? Siapa yang bilang trading bikin cepat kaya? Itu menurut saya itu seseorang yang melebih-lebihkan. Di pengalaman pribadi saya, trading itu nggak bikin cepat kaya. Trading itu susah. Trading itu butuh ilmu. Dalam artian kalau misalkan kalian datang dari dunia lain, maksudnya datang dari dunia di luar cryptocurrency, di luar trading, tiba-tiba kalian tertarik di dalam dunia trading, tiba-tiba kalian langsung masuk dalam mimpi bakal cepet kaya, itu menurut saya adalah sangat-sangat salah gitu. Jadi dunia trading ini seperti halnya bisnis-bisnis biasa saja. Jadi ketika kalian masuk dalam dunia bisnis, dalam ruang lingkup bisnis, kalau misalkan kalian nggak tahu ilmunya, nggak tahu bagaimana cara kita melakukan dari A sampai Z-nya, itu ujung-ujungnya bakal rugi dan modalnya itu bakal hilang. Sama aja juga dengan trading gitu kan. Kalau misalnya kita masuk dalam dunia trading, ilmu kita belum mumpuni, tiba-tiba kita masukkan uang 100 juta, 200 juta dan sebagainya tanpa bimbingan dari yang ahli, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya bakal loss semuanya ya kan. Ujung-ujungnya bakal bangkrut, dan semua impian, semua ekspektasi Anda untuk menjadi kaya itu benar-benar akan menjadi hanya impian saja. Jadi stigma masyarakat atau persepsi masyarakat yang bilang bikin trading itu cepat kaya itu enggak. Saya pun jatuh bangun ya kan, saya pun bertahun-tahun jatuh bangun dan enggak langsung tiba-tiba jebret, enggak. Semua itu melalui proses ya kan, semua itu melewati jatuh, melewati bangun dan sebagainya, melewati hinaan, cacian, cobaan, itu semuanya itu ada. Nah, pertanyaannya adalah apakah kalian bisa melewati itu semua ya kan? Dan bagi orang-orang yang sudah berkeluarga, menurut saya untuk memulai dan untuk bermimpi trading itu tiba-tiba trading 100 juta, 200 juta, itu menurut saya salah banget gitu kan. Jangan pernah berpikir seperti itu. Mungkin saya dulu itu waktu jatuhnya, karena saya masih ikut orang tua, jadi saya nggak waktu saya jatuh di dunia trading itu kan masih ikut orang tua tuh, belum nikah. Di situ saya masih nggak terlalu ngefek gitu, masih nggak terlalu berefek di kehidupan saya. Kenapa? Saya masih ikut orang tua waktu saya jatuh. Nah, tetapi saya paham bahwasanya jatuh saya ini bukan arti untuk saya menyerah, dalam artian saya harus lebih bangkit, harus lebih pintar, harus pandai menganalisis pasar dan lain sebagainya, dan akhirnya saya bisa menjadi seperti ini, dalam artian seperti itu ya kan. Nah, jadi kalau misalkan ada yang bilang trading bikin cepet kaya, itu bullshit. Trading bikin cepet kaya tanpa ilmu itu bullshit. Apalagi iklan-iklan yang sedang tenar sekarang itu kan binary option ya. Jadi binary option itu menurut saya bukan termasuk dunia trading, karena kita hanya disuruh menebak antara naik dan turun. Itu seperti halnya gambling menurut saya. Oke, selanjutnya yang terakhir. Nah, ini yang terakhir menurut saya nih ya. Mungkin hanya channel YouTube ini yang menyatakan deklarasi seperti ini, bukan deklarasi ya. Ini saya jujur aja. Nomor 5, ekspektasi kemewahan yang indah. Mewah, jadi nggak selamanya berkilau itu indah. Oke. Maksud saya adalah gini, kalau boleh saya curhat sedikit. Jadi kemewahan itu bukan sumber satu-satunya kebahagiaan, dan bukan berarti orang yang tampil mewah itu bahagia dalam kehidupannya. Jadi ada rasa yang nggak bakal bisa diekspresikan dengan kata-kata, di mana orang itu mendapatkan pencapaian dengan kerja real, dengan kerja keras,
dibandingkan dengan pekerjaan saya yang seperti ini, itu ada rasa yang berbeda. Ada rasa di mana orang mendapatkan handphone lah, taruhlah handphone cuma 5 jutaan gitu kan. Handphone cuma 5 juta dalam arti itu udah senang banget tuh, walaupun handphone itu nyicil, itu disayang-sayang banget dan lain sebagainya kayak gitu, ya kan. Tetapi misalkan saya punya handphone seperti ini, ya kan, handphone yang ya kalau ditafsir harganya sekitar 30 juta, ini yang saya pegang sekitar 17 juta. Nah, tetapi rasa kepuasan dan rasa bersyukur itu beda. Saya mempunyai handphone seperti ini, saya mempunyai kehidupan yang mewah dan sebagainya, itu bukan berarti saya bahagia gitu. Ada fase yang saya lewati, yaitu fase bersyukur menurut saya. Jadi kalau misalkan Anda bilang bahwa saya trading itu akan membawa kepada ekspektasi kemewahan yang indah, itu menurut saya salah banget gitu kan. Salah banget. Kadang-kadang walaupun kita udah hidup mewah, itu nggak terlalu bisa bahagia. Karena apa? Kita melewati fase di mana kita harus berjuang. Walaupun saya berjuang, maksudnya gini loh. Secara singkat, pencapaian dunia real kerja dengan pencapaian trading itu sangat beda rasanya. Nggak bisa saya ekspresikan dengan sebuah kata-kata. Intinya sangat beda rasanya. Bagaimana tingkat kepuasan kita, bagaimana tingkat kebahagiaan kita ketika kita membeli mobil misalkan harganya 500 miliar atau mobil 1 miliar. Nah, itu rasa puasnya beda banget kalau kita kerja real. Tapi kalau misalkan kita kerja di dunia trading seperti ini, mendapatkan 1 miliar itu nggak ada rasa puas sama sekali gitu. Dan saya profit 1 miliar pun itu kayak biasa aja. Kalau misalkan orang lain kan profit 1 juta itu kan bahagia banget. Tetapi fase itu akan melewati step by step ya kan. Suatu saat kalau misalkan Anda menekuni dunia trading dan sukses di dalam dunia trading ya kan, Anda membeli barang-barang mewah, membeli barang 500 juta, pokoknya ratusan juta, miliar dan sebagainya, itu terasa kayak sangat biasa saja. Ada rasa di mana rasa hambar yang menurut saya tidak dipunyai oleh pekerjaan real. Oke, cukup sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Logikanya kalau misalnya kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Kan? Saya Nifirmansyah, salam traders.